Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Eka Puspitasari. Di sini saya akan sedikit membahas tentang public speaking. Oke, langsung aja yuk. Apa sih public speaking itu? Public speaking, setiap orang pasti dapat berbicara, tetapi tidak semua orang mampu berbicara dengan mudah dan menarik di depan umum. Betul? Berbicara di depan umum merupakan sebuah kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Tekniknya dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Mungkin bagi beberapa orang yang tidak bisa berbicara di depan umum, berbicara di depan umum merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi karena seseorang kadang merasa tidak percaya diri dan tidak menyiapkan secara baik. Kegunaan berbicara di depan umum sekarang ini tak hanya berlaku untuk mereka yang berada di perguruan tinggi atau ranah pendidikan saja. Berbicara di depan umum berlaku di ranah mana saja, seperti jika di kampung, berbicara di depan umum digunakan dalam acara warisan warga, terus juga pidato, atau seperti dalam ranah keagamaan, untuk ceramah keagamaan ya teman-teman. Apa sih public speaking itu? Istilah public speaking bermula dari para ahli retorika yang mengartikan sebagai seni keahlian berbicara atau berpidato, di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Sebagai pengertian awal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa public speaking merupakan sebuah frasa, yaitu public dari bahasa Inggris yang berarti umum dan speaking dari bahasa Inggris yang berarti berbicara, sehingga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bicara di depan umum. Namun, pengertian public speaking belum mendapatkan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga pada umumnya istilah yang sering digunakan sampai sekarang adalah yaitu public speaking. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 5 tujuan utama dari public speaking yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, memberikan motivasi. Salah satu tujuan utama dari skill public speaking adalah memberikan informasi. Tujuan satu ini kerap dimanfaatkan oleh motivator, guru, dan atasan yang ingin melihat pendengarnya berkembang. Dengan kemampuan berbicara di depan umum, kamu dapat menyampaikan pesan motivasi secara tepat dan mempengaruhi pola pikir seseorang agar mereka menjadi lebih bersemangat. Yang kedua itu menyampaikan informasi. Menurut Classroom, tujuan paling mendasar dari public speaking yang kerap dimanfaatkan oleh banyak orang adalah untuk menyampaikan informasi. Jenis informasi yang diberikan juga cukup beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumpulan layaknya hasil penelitian gerakan sosial. Keberhasilan upaya pembicara untuk menginformasikan sesuatu diukur dengan seberapa baiknya audiens memahami, mempertahankan, dan menerapkan ide-ide yang disampaikan. Yang ketiga, mengendalikan situasi. Public speaking juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengendalikan situasi tertentu loh, teman-teman. Sebagai contoh, apabila suatu acara kurang ramai dan terjadi keheningan, pembicara dapat mengambil alih untuk membuat suasana yang cukup ramai. Yang keempat, yaitu mempengaruhi audiens. Keterampilan berbicara di muka umum ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku audiens. Dalam dunia public speaking sendiri, meyakinkan audiens merupakan tujuan yang mendasar. Pasalnya hal ini menyiratkan bahwa informasi dalam pidato berhasil diraih dan disampaikan secara efektif. Proses seperti sales tentunya sering menggunakan skill ini ya teman-teman, karena mereka kan harus mempengaruhi supaya si konsumen dapat membeli produk yang mereka tawarkan dengan skill public speaking yang bagus tentunya. Yang kelima, ada juga ini kita
menghibur. Menurut Lumen Learning, public speaking adalah sebuah keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menghibur audiens. Kamu bisa ambil contoh dari para stand up komedian yang menggunakan skill ini ketika sedang berkarya. Saat seseorang stand up, komedian menyampaikan leluconnya. Mereka juga hanya memanfaatkan cerita lucu, gestur tubuh dan mimik muka juga ambil peran agar pesan yang disampaikan bisa menghibur. Lanjut yuk, apalagi ya? Manfaat public speaking. Apa sih manfaatnya? Sekilas kita sudah membahas bahwa public speaking adalah kemampuan untuk membuat seorang terlihat percaya diri saat berbicara di hadapan banyak orang. Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Mengapa demikian? Dengan menguasai public speaking, setidaknya akan ada manfaat yang kamu dapatkan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantumu untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan karirmu ke depannya. Semakin kamu percaya diri, tampil di depan banyak orang, performamu akan terlihat bagus di mata orang. Yang kedua, menumbuhkan leadership. Kamu tentu ingin karirmu meleset hingga jadi manajer, bukan? Bagi seorang manajer, salah satu tugas utama tentu berbicara di hadapan bawahannya, entah itu saat meeting, presentasi proyek, atau hal-hal lainnya yang menyangkut pekerjaan. Nah, public speaking memegang peran penting untuk membantu seorang manajer supaya dapat mengontrol dirinya dan membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada bawahannya. Di sisi lain, kemampuan ini juga membuatmu untuk mengayomi bawahanmu. Hal tersebut tentu perlahan-lahan akan menumbuhkan sifat leadership dalam diri seseorang. Yang ketiga, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Dipetik dari skill your need, berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri mengemukakan sesuatu, terutama saat meeting. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kamu hindari jika ingin menaiki jenjang karir yang bagus. Melalui kemampuan public speaking, kamu dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kemampuan ini akan membuatmu untuk meningkatkan rasa percaya diri, termasuk saat ingin menyampaikan ide atau pendapat. Ketika sudah berhasil menyampaikan ide atau pendapat dengan baik, bisa jadi kamu akan dianggap sebagai orang yang berkompeten maksudnya. Melihat semua manfaat di atas secara tidak langsung, kemampuan ini dapat menghantarkan kepada jenjang karir yang bagus ke depannya. Yang keempat, meningkatkan jenjang karir. Menurut laman Virtual Speech, manfaat lainnya yang bisa kamu raih dengan memiliki skill public speaking adalah meningkatkan jenjang karir. Secara tidak langsung, public speaking dapat menumbuhkan relasi profesionalmu. Semakin besar relasi, semakin besar peluang dan potensi perkembangan karirmu lah teman-teman. Tak hanya itu, kemampuan berbicara di depan umum juga dapat membantumu menonjolkan di tempat kerja. Kamu akan belajar untuk berbicara dalam rapat, mempromosikan ide-ide secara mumpuni, dan menampilkan diri sebagai seorang yang profesional. Kemampuan ini juga dapat membantumu akan menjadi lebih unggul dan meyakinkan dalam wawancara kerja. Yang kelima, meningkatkan skill berpikir kritis. Ternyata mempelajari skill public speaking dapat menjadi cara ampuh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Mengapa demikian? Sebab menulis naskah pidato membutuhkan pemikiran yang cermat, mulai dari riset audiens hingga membuat kalimat penutup. Di sini memiliki pesan moral saja tidak cukup. Kamu juga harus mencari cara terbaik untuk menyesuaikan pesan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang keenam, tentunya menjadi lebih persuasif. Kemampuan berbicara di depan umum adalah salah satu cara paling ampuh untuk menyatukan orang-orang di bawah tujuan yang sama. Hal ini berlaku karena mereka yang menguasai skill ini secara tak langsung menjadi lebih persuasif dan bisa memotivasi orang
untuk mengambil tindakan tertentu. Bukan rahasia lagi ya bahwa manusia telah menggunakan keterampilan berbicara di depan umum untuk membuat perbedaan. Nah, skill ini dapat memberimu kesempatan untuk mempengaruhi rekan kerja dan atasan untuk berbagi kesempatan baru. Oke teman-teman, mungkin itu tadi sekilas tentang public speaking dari saya, Ika Puspitasari. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, Ika Puspitasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di lain kesempatan.